Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid, kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Jalur ini telah dilalui Muhammad dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Disinilah Rasulullah menetap seperti yang dilakukan pendahulunya Nabi Ibrahim. Rasulullah marah pada kerusakan akhlak yang menimpa umatnya, yaitu mereka yang masih tetap menyembah berhala. Dia menerima wahyu pertamanya, ayat Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang secara resmi mengesahkan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Di kota Madinah inilah pemerintahan Islam secara resmi berjalan. Berbagai kebijakan baik sosial, politik maupun ekonomi dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kebijakan beliau adalah membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan di antara sesama orang-orang Muslim yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, pengaruh spiritual dalam masyarakat, pembinaan hukum Islam di kota Madinah, 8 butir piagam Madinah, pengakuan atas hak pribadi, keagamaan dan politik, kebebasan beragama yang terjamin untuk semua umat, serta kewajiban penduduk Madinah baik muslim maupun non-muslim dalam hal moral maupun material. Di masa ini pula pemikiran ekonomi berkembang. Rasulullah mengajarkan dalam melakukan transaksi ekonomi untuk melakukannya secara jujur, adil, dan tidak membuat pelanggan kecewa maupun mengeluh. Oleh karena itu, Rasulullah menerapkan beberapa larangan yang sebaiknya dipatuhi oleh setiap umat muslim dalam melakukan transaksi ekonomi. Salah larangan tersebut adalah larangan najdi, yaitu sebuah praktek dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya. Kemudian larangan penimbunan harta seperti emas, perak, dan lain sebagainya, yaitu ihtisnas, dan larangan penimbunan makanan dan kebutuhan sehari-hari, yaitu ihtikar. Selain itu, ada pula larangan mengenai praktik bisnis dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga yang kita kenal dengan nama Bai'at al-Abad. Pada tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kaum muslimin menunaikan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Setelah kondisi perekonomian kaum muslimin stabil, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat mal pada tahun ke-9 Hijriah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat dikenakan pada hal-hal berikut, yakni benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan, maupun benda logam yang terbuat dari perak, binatang ternak, berbagai jenis barang dagangan seperti budak dan hewan, hasil pertanian seperti buah-buahan, harta benda yang ditanggalkan musuh, lukatah atau barang temuan.
Di masa Rasulullah ini juga telah dikenakan berbagai macam pajak, baik untuk umat muslim maupun untuk non-muslim. Contohnya adalah haraj, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Bentuk pajak lain yaitu usur atau bea impor yang dikenakan pada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal.